tanyakan terlebih dulu kepada Pak Mahfud dari ND. Pak Mahfud, Anda keras sekali merespon cuitan dari Denny Indrayana yang mengatakan pemilu legislatif bakal tertutup lagi. Apa sebenarnya dasar Pak Mahfud? Enggak, kalau saya pemilu legislatif terbuka, tertutup, miring atau tegak itu saya tidak peduli itu. Nggak peduli, saya tidak keras soal terbuka tertutup. Yang saya sayangkan itu juga saya tidak peduli. Denny ngomong gitu juga saya tidak peduli pada Denny-nya. Tapi karena yang dikatakan tuh info kredibel. Info kredibel, oke. Kalau info kredibel itu tidak ada lain kecuali di dalam MK. Kalau dari luar pasti tidak kredibel kalau orang luar. Oke. Pasti dalam MK. Maka yang saya suruh selidiki ke dalam kasus itu MK-nya. Saya datangi MK, cari itu, merusak kehidupan hukum kita. Putusan pengadilan bisa menjadi info kredibel pasti dari dalam. Nah, kalau Denny-nya sih saya tidak apa-apa mau ngomong terbuka, tertutup, mendengar dari A, si B, tidak apa-apa. Saya suruh dia, kamu terus saja ngomong. Saya tadi telepon-teleponan, terus saja, saya tidak ada marah sama kamu. Saya bilang, tanya aja sama Denny nanti. Malah saya tugaskan kamu agar Anies itu dapat dapat tiket, jangan sampai terhalang, saya bilang gitu, demi hidupnya demokrasi gitu. Saya tidak ada urusan kalau urusan pencalonan siapa lah, tertutup, terbuka, tertidur, bangun, asal jangan tertunda ya Pak Mahfud ya? Iya, asal jangan tertunda. Nah, saya tidak marah sama ada, suruh cari kaisa. Kalau ada orang dalam yang bocor-bocorkan itu sangat merusak. Saya ini jadi hakim ya, dulu tidak pernah bicara dengan orang, beri isyarat sindir nomor perkara atau apa, enggak mau. Sekarang ini saya sudah 8 tahun enggak pernah ketemu dengan Saldi, padahal dulu pagi sore 2 hari saling telepon, kopi bersama. Saya juga sama Saldi mengatur diri, enggak boleh ketemu kita karena kamu hakim, saya bukan. Nanti akan timbul fitnah. Tapi gini Pak Mahfud, tadi Denny mengatakan bahwa info kredibel itu bukan dari lingkungan MK. Kalau itu apakah kemudian bisa dikonstruksikan sebagai pembocoran rahasia negara? Loh, terserah. Makanya saya suruh, bagi saya kalau info kredibel itu bukan hakim MK tapi bisa dari dalam MK. Saya dengar sekjennya, kesekjenan, kepaniteraan mau diperiksa itu. Harus mungkin memang bukan hakim. Gitu. Tapi orang dalam itu kan banyak. Harus dicari kalau ada yang pertama nguping sidang. Dulu pernah saya pecat dulu. Pernah gitu. Kok bicara sidang rahasia bicara keluar. Nggak boleh itu. Di mana-mana di dunia ini nggak boleh hakim sedang memproses itu lalu bocor salah satu pembicaraannya itu. Nah, saya yang itu jangan rusak kredibilitas MK itu dalam hal itu karena bisa terjadi jual beli. Nanti suatu saat, bahkan diisukan juga dulu, ada hakim-hakim yang tahu berita itu, lalu dijual ke calon-calon peserta pilkada itu. Baru ketahuan sesudah karena apa? Dia bayar, padahal memang sudah diputus, lalu memang sudah menang. Lalu dimintai uang karena katanya mau dibenangkan, karena memang sudah menang. Nah itu kan ulah orang dalam kan. Nah kalau Denny itu memang kerjanya politik, kerjanya ngawasi, dan bilang saya mau ngawal, lakukan aja apa saja. Saya sering telepon-teleponan sama dia. Dia kalau ke Jakarta, saya suruh mampir ke rumah. Saya kalau ke Melbourne, makan ke rumah dia. Tidak ada urusannya. Saya tidak marah sama Denny. Mumpung ada dalam, Pak Mahfud, mumpung ada dalam satu panggung, Pak Mahfud berkenan tanya kepada Denny infonya dari mana kita agak lebih clear gitu? Enggak, Anda aja, karena saya sudah tanya sama dia. Saya tidak ingin tahu juga. Tidak ingin tahu. Artinya Pak Mahfud udah tahu kira-kira informasinya dari mana gitu? Enggak, saya sudah telepon-teleponan dengan Denny agak lama. Ngomongnya kemarin. Ya kemarin saya ngomong begitu itu ribut. Terus saya datang ke MK. Bagi saya tuh saya datang itu harus dicari. Ini soal kredibilitas pengadilan, saya bilang. Kalau Denny tahu dari siapa, saya tidak ingin tahu dari Denny. Pasti tidak akan buka. Pasti tidak bakal buka dia. Nah, kamu paksa pun, Mas Budiman paksa pun sekarang melalui video Zoom tidak bakal buka dia. Bunuh diri kalau buka itu. Tapi hasil kelanjutan dari penyelidikan kepolisian gimana Pak Mahfud?
Oh, enggak tahu saya. Kan saya tidak bukan saya pelapornya. Kayaknya MK sendiri yang akan melakukan tindakan gitu ya. Oke. Ke dalam mau meriksa, lalu yang keluar suruh cari ke polisi. Nah, menurut saya itu tepat gitu. Menurut saya sangat tepat. Tapi bagi Denny, apakah kalau memang terbukti kalau membocorkan rahasia negara akan ada sanksi gitu, Prof. Mahfud? Oh, enggak tahu, terserah polisinya. Terserah polisi ya? Hukum ya. Tapi saya sama sekali enggak menyalahkan Denny. Saya kan di situ di Twitter saya tuh supaya dicari itu siapa yang mengaku sebagai A1. Karena kredibel itu artinya A1 kalau dalam ilmu intelijen dibahasakan bahasa sosial. Ya, bahasa ilmu sosial. Kalau ilmu intelijen A1 itu artinya sangat kredibel gitu. Pasti dari orang dalam. Enggak mungkin orang luar bisa kredibel kalau tidak nguping. Kan gitu. Wong itu sidangnya tertutup, ada di lantai 16 di MK itu. Nggak boleh orang masuk, kedap rekaman. Masuk. Oke, Pak Mahfud, saya geser ke Denny Indrayana terlebih dahulu ya, sedikit ya. Bung Denny. Nah, saya tutup aja ya. Oh, tutup. Oke, baik.